wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita kembali menguraikan kitab ya, Ihyaul Ulumuddin. Pagi ini kita menjelaskan tentang sebab-sebab dengki, sebab-sebab kedengkian, ya, asbabul hasad. Mungkin tidak kita baca satu persatu karena ini panjang, ya. Kita hanya menjelaskan maksudnya, ya, bahwa persaingan dan kedengkian itu ada sebabnya. Kalau kedengkian itu urusan dunia, maka akan terjadi di situ sebabnya adalah permusuhan, dan kedengkian. Itu yang paling dasar sebabnya, permusuhan dan kedengkian. Itu paling dasar sebab kedengkian. Kalau urusan akhirat, urusan perkara agama, ini akan mengakibatkan semakin cinta kepada Allah. Kalau kita dengki persoalan agama, kita akan semakin cinta kepada Allah, akan berlomba-lomba untuk melakukan ibadah. Cuman persoalannya belum banyak orang di dunia ini dengki itu urusan dunia, ya, tambah dunia, ya, perkara dunia. Apa sebabnya kedengkian ini? Tadi saya bilang tadi dalam bukunya, sebab yang paling besar adalah permusuhan dan kedengkian. Secara keseluruhan sebabnya itu ada 7 perkara secara keseluruhan. Kalau kebencian dan permusuhan tadi sama satu, ya. Yang pertama adalah permusuhan, itu sebabnya. Yang kedua adalah ta'azzus, ya, meninggikan diri, ya. Orang yang iri tadi itu dia meninggikan diri, makanya dia iri kepada orang lain. Yang ketiga adalah al-kibru, ya, takabur. Yang keempat at-ta'ajjub, ya, ujub kepada diri sendiri. Yang kelima al-khauf, takut, merasa takut kehilangan, merasa takut persaingan. Ini yang kelima. Yang keenam adalah hubbur riyasah, mencintai pangkat jabatan. Yang keenam. Yang ketujuh hubbun nafs, ya, wa bakhliha wa syahiha, kejelekan diri, ya, memang dirinya rusak dan sangat pelit dirinya. Inilah yang 7 inilah sebab kedengkian. Yang pertama tadi permusuhan. Yang kedua meninggikan diri, ta'azzus. Yang ketiga takabur. Yang keempat ujub. Yang kelima takut hilangnya tujuan kita, takut diambil oleh orang lain. Yang keenam cinta pada
jabatan, pangkat. Yang ketujuh, memang diri jelek, memang rusak tadi. Memang dirinya sangat pelit, ya. Kalau pelit beda dengan pikir, ya. Sangat ya, suh. Ya. Dia tidak suka kalau orang mendapatkan kenikmatan, pemberian, walaupun yang didapat oleh orang bukan dari harta dia, ya. Kalau yang dari harta kita yang kasih semua orang itu tak mau kita mengasihkan, itu namanya bakhil. Tapi kalau dari orang lain mengasih ke orang lain kita marah, itu namanya suh. Nah, bedanya bakhil dengan suh, lebih tinggi bakhil daripada suh. Nah, ini bedanya. Umpamanya Pak Nurdin mengasih ke Ustaz Wen, ya, saya marah, padahal yang Pak Nurdin kasih itu bukan harta saya, itu namanya saya suh, ya. Tapi kalau saya tidak mau memberikan uang kepada Ustaz Wen, ya, walaupun sedikit, itu namanya bakhil. Beda, ya, lebih tinggi bakhil suh daripada bakhil. Ini, ya, kejelekan diri orang lain memberikan orang lain, kita pun marah, kita pun dengki, itu namanya suh, ya, jelek diri. Yang pertama adalah permusuhan dan kebencian. Ini yang paling banyak sebabnya iri, permusuhan dan kebencian, karena orang yang iri tadi, ya, dia tidak senang kalau orang yang musuhnya mendapatkan pemberian. Karena kalau orang lain mendapatkan nikmat, dia tidak merasa senang, kemudian dia akan senang kalau orang lain ini mendapatkan sebuah musibah. Kalau orang lain itu mendapatkan, orang yang dimusuhi itu mendapatkan musibah, dia menganggap bahwa musibah yang orang dapatkan ini karena, ya, gara-gara memusuhi dia, gara-gara tidak baik sama dia, ya kan? Tapi kalau orang lain itu yang dia musuhi itu ternyata tidak mendapatkan musibah atau mendapatkan kesenangan-kesenangan atau mendapatkan nikmat, dia kecewa, dia merasa Allah kurang berpihak kepadanya, tidak ada rasa dia tempat balasan dari Allah untuk orang yang dimusuhinya. Padahal musibah dan nikmat itu datangnya dari Allah, dan dia tidak merasa senang kalau musuhnya itu mendapatkan kenikmatan, kecemerlangan, kejayaan. Dia ingin musuhnya itu tenggelam. Nah, ini kedengkian akibat permusuhan dan kebencian. Ini yang pertama. Kemudian, ya, dia akan kedengkian dan permusuhan ini kalau diteruskan bisa terjadi, ya, tanazuq, pertentangan, bahkan terjadi takotul, berkelahian atau pembunuhan. Maka ini harus dihilangkan dalam diri kita, kedengkian, permusuhan akan melahirkan takotul, pembunuhan.
kemudian akan menghabiskan umur, ya, dan menghilangkan nikmat, ya, hilangnya nikmat karena akan terjadi tipu daya, kemudian umpatan, akan terjadi tipu daya dan umpatan, mengumpat-ngumpat, mengompor-ngompori, ya, menghasut, ya, apa tadi, menghibah orang. Ini yang terjadi. Jadi adawah dan baghdad tadi. Itu yang pertama tadi, ya. Yang kedua, ta'azus, meninggikan diri. Meninggikan diri. Kenapa dia iri? Karena ada sifat dalam dirinya itu meninggikan diri. Apa yang dia irikan? Masalah wilayah, penguasaan orang terhadap suatu wilayah, penguasaan orang terhadap suatu kekuasaan. Dia sebenarnya tinggi, tapi ada yang lebih tinggi dari dia. Dia sudah merasa dia ini hebat, tapi ada lagi yang lebih hebat dari segi kekuasaan, kemudian ilmu. Dari segi ilmu, dia sudah menganggap dirinya ini pakar ini, sudah tinggi. Datang lagi orang yang lebih berilmu, pauqa kulli zi ilmin alim. Dia kurang menyadari itu, bahwa setiap yang memiliki ilmu itu ada lagi yang maha alim, maha memiliki ilmu. Nah, ini yang kurang dia sadari, ya kan? Dia sudah merasa hebat di daerahnya, tapi ada lagi yang lebih hebat. Atau dari segi harta, ketinggian dari segi harta, dia sudah merasa kaya. Ternyata orang gajinya sudah ratusan juta per bulan. Datang orang dia dengar 2 miliar 1 bulan. Nah, sedangkan kerjanya hanya sebagai, ya, karyawan Google, ya kan? Dia dengar itu, dia merasa iri karena dia sudah bekerja siang malam, sudah mendapatkan gaji ratusan juta per bulan, ya kan? Menurut dia memang gaji dia yang paling tinggi, tapi dia dengar kabar orang dekat dengan tetangganya 2 miliar per bulan karena karyawan Google, ya. Nah, jadi terjadilah iri, ya, karena dia ta'azus, karena dia merasa tinggi, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-kibru, sombong, ya, takabur. Apa yang dia takabur? Contoh, ya, contoh yang dia takabur, bahwa seharusnya, kata orang kafir itu, tidak pantas anak yatim menjadi nabi, ya kan? Ini contoh, ya, tidak pantas kami tunduk kepada anak yatim. Seharusnya, kata orang kafir, nabi itu orang yang besar, dari keturunan yang besar, baru kami bisa patuh, ya. Dia orang kafir Quraisy ini merasa sombong. Banyak contoh-contoh yang lain, ya, sombong. Makanya orang kafir Quraisy tidak mau, ya, orang kafir yang apa itu, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak mau dia beriman kepada, mengakui kepada Rasulullah sebagai nabinya. Sangat berat kepadanya untuk tunduk dan mengikutinya, karena dia bukan dari orang besar, ya, kan, dari keluarga besar, tapi dia gulam yatim, anak yatim. Nah, ini namanya takabur. Tak pantas dia seharusnya, ya. Kok bisa-bisa si anu itu melejit, si anu itu tinggi, si anu itu terpandang, padahal dia dari kampung. Nah, ini kira-kira sombonglah orang kota terhadap orang kampung tadi, ya kan? Ini contoh, ya. Tidak pantas seharusnya dari suku ini yang menjabat di sini.
sedangkan kami banyak dari suku ini, ya itu kira-kira. Itu makanya timbul iri karena kesombongan tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-ta'ajjub, heran, merasa heran. Kenapa bisa merasa heran? Karena awal-awalnya derajatnya sama-sama guru. Kok ini bisa jadi dosen? Padahal sama-sama guru. Naik kelas dia jadi dosen. Tentu heran yang guru-guru ini, ya kan? Heran yang guru-guru ini. Nah, ini ta'ajub namanya. Jadi guru-guru ini iri terhadap orang yang melejit tadi. Ya. Nah, kami sama tidur, sama kami mandi. Baju kami ini kadang-kadang minjam baju saya dia. Kok bisa dia melejit? Nah, ini namanya ta'ajub. Jadi ta'ajub. Kenapa bisa dia itu? Kenapa bisa dia memiliki ini, ya kan? Padahal sama kami makan sama, ikan teri makan kami. Ya, heran dia daripada level dia yang sama, ya kan? Nah, seharusnya kan tidak seperti itu. Kalau gurunya tetap jadi guru, kita apanya? Ada yang jadi dosen, ya kan? Pamannya, ya. Ini merasa iri karena ta'ajub tadi. Sama seperti Nabi, ana basyarum mislukum, kata Nabi. Saya sama seperti manusia seperti kalian. Tapi dia diangkat jadi Nabi. Heranlah orang ini, orang kafir Quraisy ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ta'ajub. Au ajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum, kata Allah. Atau kalian heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, wahyu dari Tuhan kalian, ala rajulin minkum, atas seorang laki-laki daripada kalian. Nabi Muhammad maksudnya. Kenapa Nabi Muhammad jadi nabi? Nah, ini kira-kira heran orang kafir ya. Itu yang keempat. Yang kelima, al-khauf min fautil maqasid, takut dari hilangnya tujuan, hilangnya apa yang diinginkan. Takut, nah, makanya iri. Kenapa dia takut? Karena tujuannya sama dalam persaingan itu. Bimuza himaini ala maksudin wahid. Ya, ada dua yang bersaing, tapi tujuannya sama. Ingin mendapatkan wanita yang itu juga. Ustaz Wen namanya, Ustaz Indin. Ya, ada seorang wanita yang diperebutkan. Ini sekarang kan udah istri ya, nggak ada lagi ya. Nah, umpamanya akhwat di sini, umpamanya ya, guru-guru di sini. Ada yang di hati, sama-sama di hati dua-duanya. Nah, di hati Pak Enudin, di hati Ustaz Wen. Ya, satu maksud wahid. Ya, persaingan dua yang bersaing. Ya, dapatlah oleh Pak Enudin. Irilah Ustaz Wen. Itu namanya khauf. Ya, takut dari hilang yang dituju, hilang yang diinginkan. Atau umpamanya ya, jabatan itu hanya satu, bupati itu bersainglah 5 orang, dapat oleh yang satu itu kan, yang 4 ini iri. Nah, itu iri karena takut, ya kan? Atau umpamanya ya, ada persaudaraan, saudara-saudara ya, menginginkan ya, mencari perhatian orang tuanya, berebut mencari perhatian orang tuanya. Dengan tujuan apa? Mendapatkan harta warisan. Ya, saling berbaik sama orang tuanya. Nanti siapa yang baik pelayanan ke orang tuanya itu mendapatkan harta warisan. Nah, ini juga bisa menimbulkan dengki ini. Kalau orang tuanya tidak bijak, ya bisa menimbulkan kedengkian di antara anaknya. Kalau orang tuanya tidak bijak, ya. Dalam kejuaraan di sekolah juga ada begitu.
ya, merebutkan juara satu. Ada dua orang yang pintar yang selalu kadang-kadang ya, yang selalu bersaing. Kadang-kadang dia juara satu, kadang-kadang ini juara satu. Nah, ini bisa juga menimbulkan kedengkian. Jadi khauf min fawatil maqasid, ya, takut kalau hilang yang diinginkan. Ya, terjadi banyak seperti itu. Kemudian apalagi yang keenam, hubbur riyasah wa talabil jah, ya, wa talabul jahi li nafsihi, suka cinta kepada pangkat dan jabatan untuk dirinya. Ini yang keenam. Dalam lingkungan pemerintahan kasih umpamanya hanya satu kasih di bidang itu, sedangkan potensinya hanya tiga orang yang berpotensi untuk itu, ya. Yang satu ini dia sangat, yang tiga ini sangat ingin punya jabatan itu. Nah, ini bisa juga menimbulkan kedengkian, ya. Kemudian gubernur di Riau ini hanya satu gubernur, sedangkan yang minat jadi gubernur itu banyak, ya kan? Berpotensi, banyak yang berpotensi, bisa jadi menimbulkan kedengkian terhadap yang mendapatkan jabatan itu. Riyasah wa talabul jah, ya, pangkat dan jabatan, ya kan? Maka carilah pangkat ini yang berpeluang semua orang, seperti umpamanya jadi guru itu berpeluang semua orang, ya. Menjadi profesor berpeluang semua orang, menjadi rektornya hanya satu orang, ya, tapi jadi profesor bisa jadi banyak orang, ya. Nah, ini cara mencari kemuliaan atau jabatan. Carilah yang banyak peluangnya, jangan hanya satu peluang yang dituju, bisa menimbulkan dengki nanti seperti itu. Kemudian sebab yang ketujuh adalah rusak dirinya, memang jelek dirinya, perangainya jelek, ya. Kemudian suka menghalangi kebaikan. Nah, ini orang-orang seperti ini dia tidak menginginkan jabatan, tidak menginginkan, bukan karena dia tinggi, bukan karena dia besar, ya, bukan dia karena ujub, bukan dia karena yang lain-lain, tapi karena dirinya sendiri itu sudah rusak, perangainya sudah rusak dari awal. Dia bergaul yang tak beres, ya. Nah, orang-orang yang tidak mengindahkan agama dia bergaul. Nah, ini orang seperti ini juga sudah tertanam sifat iri dalam dirinya, ya, dengki pada dirinya. Sudah terbiasa ada dengki-dengki dimanapun dia tinggal, sudah terbiasa. Nah, dapat orang beli TV dia marah juga, dapat orang beli mobil dia marah juga, beli motor orang dia marah juga, ya, iri juga. Nah, jangankan itu, beli sendok aja orang dia iri, ya. Ini memang sudah rusak seperti ini, ya. Maka cara menghilangkan keirian ini, kedengkian ini memang harus dihilangkan ketujuh-tujuhnya. Itu yang pertama tadi apa? Permusuhan, adawah. Yang kedua, meninggikan diri, at-ta'azzuz. Yang ketiga, kibir, ya, takabur, ya. Yang keempat, ta'ajub, ujub pada diri sendiri. Yang kelima, khauf, ya, takut hilang dari keinginan apa yang diinginkan. Yang keenam, cinta jabatan, pangkat dan jabatan sangat dicintai, ya, takut direbut orang, takut persaingan. Yang ketujuh, dirinya itu yang rusak, ya. Nah, yang kecil-kecil pun dia dengki, jangankan yang nikmat yang besar yang dapat oleh orang lain, ya kan, yang kecil pun, sendok pun, pisau pun dibeli orang dia marah. Apa istilahnya tadi? Yang itu khobsun nafs, ya, khobsun nafs. Nah, jadi cara menghilangkannya memang tentu harus latihan, ya kan, latihan, ya.
kalau orang merasa ya iri terhadap kita, ya kita harus sabar, ya. Harus kita tetap idroksilabillah, tetap kita sambungkan hati kita kepada Allah, supaya orang yang iri dan dengki tadi tidak membawa mudarat kepada kita, ya, tidak membahayakan kita. Kemudian jangan terlalu tersinggung, ya, jangan terlalu disinggung, jangan terlalu dipepetin, jangan dilawan orang-orang yang dengki dan iri sama kita. Tetap kita jaga pertahanan diri kita supaya tidak membahayakan, dekat kepada Allah dan rajin bersedekah untuk memagar bahaya dari orang-orang yang iri terhadap kita. Demikian kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan mudah-mudahan kita dihindari dari orang-orang yang iri dengki bahayanya, ya. Mudah-mudahan kita juga terobati atau hilang pula dari dalam diri kita iri terhadap Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemput.